Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Muklisum dari kelompok 2 atau kelompok Kartini, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final proyek mata kuliah Profesi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Prita Indriawati MPD tentang observasi dan wawancara problematika guru saat pembelajaran daring di masa pandemi di MTS Negeri 2 Balikpapan Timur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kemudahan sehingga kita semua dapat menyelesaikan observasi dan wawancara ini tepat pada waktunya. Tanpa pertolongannya, tentu kami tidak akan dapat menyelesaikan observasi dan wawancara ini dengan baik. Salawat serta salam kami panjatkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Kami sebagai penulis mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat sehatnya, baik berupa sehat fisik maupun sehat pikiran, yang memberikan kelancaran dalam menyelesaikan observasi dan wawancara ini. Dalam menyusun observasi dan wawancara ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun dengan penuh kesabaran kami mencoba untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kami selaku penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak, khususnya para anggota kami yang telah ikut serta membantu menyelesaikan observasi dan wawancara ini. Meskipun observasi dan wawancara ini masih mempunyai kekurangan, kami selaku penyusun mohon kritik dan saran. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Sesuai dengan anjuran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud terkait kedaruratan COVID-19 ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganannya di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Pemerintah mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan tentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi ini. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing. Yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan secara daring untuk mencegah penularannya. Pembelajaran daring merupakan salah satu metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Pembelajaran daring dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan juga meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti menuliskan rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di MTS Negeri 2 Balikpapan Timur. Yang kedua, apa problematika yang muncul dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, tujuan observasi dan wawancara. Tujuan yang ingin dicapai dari observasi dan wawancara ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring di MTS Negeri 2. Yang kedua, mengetahui problematika yang muncul dalam pembelajaran daring di MTS Negeri 2. Selanjutnya, manfaat hasil observasi wawancara. Yang pertama, manfaat teoritik. Secara teoritik, penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan menjadi bahan pikiran bagi pihak sekolah dan guru dalam rangka perbaikan proses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Yang kedua, manfaat praktik bagi kepala sekolah. Yang pertama, memberikan referensi untuk memajukan kualitas pendidikan dan sebagai bahan evaluasi pada saat pembelajaran di tengah masa pandemi corona ini.
Manfaat praktik bagi guru. Yang pertama, sebagai bahan masukan bagi guru agar lebih meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, supaya meningkatkan teori atau kajian yang erat kaitannya dengan pembelajaran. Manfaat praktik bagi siswa dan orang tua sebagai bahan motivasi agar siswa dapat melakukan proses pembelajaran daring dengan baik dan tetap meningkatkan prestasinya. Selanjutnya yang saya akan bahas di bab 2 yaitu tentang landasan teori. Yang pertama, tentang pembelajaran. Makna pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, tentang problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran dapat ditelusuri dari jalannya proses dasar pembelajaran. Sebagai sebuah proses pembelajaran dihadapkan pada beragam permasalahan atau problematika. Masalah interaksi belajar mengajar merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau jaringan internet dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi secara cepat ini membawa peradaban ini menuju ke revolusi industri 4.0. Saat ini kita berada di zaman di mana teknologi dan internet mendukung berbagai lini kehidupan. Wabah COVID-19 mendadak menyerang kita dan semua siswa yang tadinya tawar-menawar dengan pemanfaatan teknologi dipaksa untuk menggunakannya. Selanjutnya, tentang e-learning. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak kemudahan dan kemungkinan dalam membuat suatu perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan, khususnya konsep dan model pembelajaran online atau banyak yang menyebutnya dengan e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan TIK untuk mentransformasikan proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, atau akuntabilitas pembelajaran. Di samping itu, suatu e-learning juga harus mempunyai kemudahan bantuan profesional isi pembelajaran secara online. Selanjutnya, di bab 3 tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian observasi. Hasil penelitian observasi menurut Milks dalam Kunanda 2008. Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran. Selanjutnya tentang hasil penelitian wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di MTS Negeri 2 Balikpapan Timur dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Proses belajar mengajar selama pandemi ini dilakukan secara daring maupun luring. Yang kedua, belajar daring dilakukan oleh guru karena para siswa tidak diizinkan untuk bersekolah dan guru dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring adalah yang pertama, aplikasi WhatsApp, yaitu digunakan untuk guru melakukan pembelajaran daring. Melalui aplikasi WhatsApp, guru mengirimkan soal atau materi dalam bentuk tulisan ataupun video. Guru sedang mengajar, kemudian siswa mengirim jawabannya untuk dinilai oleh guru. Problematika guru dalam mengajar daring. Yang pertama, selama proses pelaksanaan kelas daring atau online dalam pembelajaran ini, guru tentunya menghadapi berbagai macam permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, karena keterbatasan fasilitas dan penguasaan teknologi yang dimiliki guru dan juga siswa menyebabkan pembelajaran daring atau online hanya mampu dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp.
Yang kedua, mata pencarian. Rata-rata orang tua siswa adalah sebagai buruh dan juga pedagang. Hal ini menyebabkan ada beberapa siswa yang tidak memiliki smartphone, dan hal ini pula lah yang menyebabkan orang tua tidak bisa terus mendampingi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, kemandirian siswa selama belajar di rumah tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tidak adanya tatap muka antara siswa dan guru menyebabkan siswa harus mandiri dalam memenuhi materi dan mengerjakan tugas yang ada. Yang keempat, tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh guru kepada siswa membuat siswa merasa terbebani. Belum lagi dikejar-kejar dengan deadline pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran daring atau online juga terkendala dengan jaringan internet yang tidak stabil dan juga harga kuota yang sangat mahal selama masa pandemi ini. Selanjutnya yang saya akan bahas di bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis web lebih tinggi daripada menggunakan media pembelajaran konvensional. Hal ini ditujukan oleh uji hipotesis post-test dan nilai gain ternominalisis. Kendala yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring yaitu kemampuan mengorganisasikan materi terdiri dari dua tipe, yaitu memilih materi pembelajaran dan menyusun materi pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka, guru sudah terbiasa untuk melakukan pengorganisasian pembelajaran. Masalah yang dihadapi para siswa terkait dengan media pembelajaran selama pembelajaran online adalah masih banyak siswa yang belum mampu menggunakan aplikasi online untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, tidak semua siswa yang mempunyai smartphone untuk mengikuti pembelajaran. Hal itu dikarenakan latar belakang para siswa yang berbeda-beda. Ada yang memiliki perekonomian baik dan ada yang kurang mampu, sehingga masalah media digunakan dalam pembelajaran online. Yang kedua yang saya akan bahas di bab 4 ini adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran. Yang pertama, saran bagi guru. Bagi guru kelas dapat mengevaluasi lagi strategi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saran bagi siswa kelas agar dapat memaksimalkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah agar pembelajaran tetap terlaksana. Demikian video yang saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.